Musik ekologis dalam kebudayaan Batak Toba. Penulis, Jones Gultom, berbicara tentang musik Batak Toba, tidak terlepas dari berbagai aspek. Seperti kita tahu, fungsi musik bagi bangsa ini, selalu terkait dengan ritus-ritus yang bersifat spiritual. Ia dipakai dalam upacara-upacara tertentu. Sebagaimana ciri kosmologis mereka, orang Batak Toba mendasarkan pengalaman empiris dan spiritualitas mereka, salah satunya melalui musik. Itu sebabnya, status sosial pemusik Batak Toba mendapat tempat khusus di masyarakat. Mereka dianggap sosok pandai yang terpilih, yang mempunyai kepekaan khusus dalam memandang hidup dan alam sekitarnya. Bahkan dalam konteks yang lebih sakral mereka disebut sebagai manifestasi Batara Guru. Batara Guru sendiri adalah satu dari trinitas dewa tertinggi Batak Toba, Batara Guru Bala Bulan Balasori, yang salah satu tugasnya menjadi mediator manusia dengan mula jadi Nabolon, sang pencipta. Musik dianggap paling efektif untuk mendekatkan diri seseorang dengan Tuhannya. Tentu saja, karena musik adalah media yang paling gampang menyentuh perasaan manusia. Tidak heran jika kehadiran musik membawa nuansa yang lebih religius dalam setiap upacara atau ritus masyarakat Batak Toba. Hubungan ini dapat dilihat dari spiritualitas yang mendasari konsep musik itu, sehingga membentuk perspektif serta tatanan baku dalam tradisi bermusik dalam masyarakat Batak Toba. Perspektif masyarakat terhadap pemusik dan pemusik dalam terhadap masyarakat. Keduanya saling menjalin dalam hubungan yang tak bisa dipisahkan. Bagaimana halnya dengan fungsi ekologis musik Batak Toba? Musik Batak Toba juga tidak lepas dari konsep yang mereka anut dalam menerjemahkan kehidupan. Disitulah sisi ekologis musik itu terekam. Misalnya, dalam suatu upacara, sebelum para peserta manortor dengan iringan gondang, terlebih dulu dilakukan sebuah ritus khusus yakni dengan membuat tuah ni gondang mensucikan gondang. Yaitu dengan memainkan sebuah repertoar musik sebanyak 7 kali putaran. Setelah gondang disucikan, tahap selanjutnya pun dimulai. Diawali dengan gondang mula-mula. Dasar spiritualnya, bahwa semua yang ada di dunia memiliki asal-muasal. Selanjutnya gondang somba-somba yakni menyembah mula jadi Nabolon, sang pencipta, yang merupakan sang asal-muasal itu. Berlanjut dengan gondang liat-liat, yang memiliki makna bahwa manusia harus mengolah hidupnya dengan tuntunan mula jadi Nabolon, figur yang disembah itu. Setelah melewati proses itu, lalu dilanjutkan dengan gondang lainnya yang muatannya disesuaikan dengan latar belakang hajatan itu. Jika upacara pernikahan maka gondangnya akan berbeda dengan upacara kematian. Dalam arti, prosesi itu menegaskan adanya pengakuan terhadap mekanisme ekologis yang sering disebut perjalanan evolusi itu. Alam yang berdendang. Dalam perkembangannya, musik itu direpresentasikan dalam sejumlah instrumen yang bermakna ekologis serta lebih dinamis. Misalnya kita mengenal repertoar musik gondang berjudul Saniang Naga Laut, Si Buruk Tapi Tola, Si Bungari, Si Bunga Jambu, dan lainnya. Menariknya, nilai-nilai ekologis di dalamnya itu tidak berdiri sendiri. Ia berasal dari pemaknaan tertentu yang direlevansikan dengan kehidupan manusia. Contohnya repertoar Saniang Naga Laut. Gondang ini tercipta karena keyakinan terhadap adanya sosok power penjaga air. Tidak heran jika orang Batak Toba sangat mensakralkan sumber-sumber mata air. Bahkan air dianggap sebagai timbangan kehidupan. Jika di satu kampung dilanda bencana, maka hal pertama yang dilakukan masyarakatnya adalah menggelar ritual terhadap sosok penjaga air. Mereka kemudian membersihkan sumber-sumber mata air itu lalu dengan juru purut. Kemudian si sakit dimandikan di tempat itu. Tak jarang pula disertai dengan manortor bersama. Repertoar yang dimainkan ditujukan bagi Saniang Naga Laut. Dalam situasi normal, setidaknya sekali dalam 1 tahun dilakukan acara ritual pada mata air itu yang disebut Mangasehomban, yang tujuannya merawat dengan cara membersihkan lokasi sumber mata air, perawatan tanaman dan pohon yang ada di sekitarnya, perawatan aliran air ke hilir hingga perbaikan pematang sawah. Memang masing-masing sumber mata air diyakini memiliki simbol powernya sendiri. Boleh jadi berkaitan dengan leluhur si pemilik mata air itu. Namun orientasinya mengacu pada Saniang Naga Laut. Hal ini berkaitan dengan kisah penciptaan orang Batak, di mana Saniang Naga Laut, yang juga disebut Si Boru Saniang Naga, adalah adik dari Si Boru Deak Parujar. Si Boru Deak Parujarlah yang dipercaya mula-mula menempah tanah Batak. Sedang Si Boru Saniang Naga sendiri, kemudian, berdaulat atas air. Dari sisi hermeneutika,
Sanyang naga laut boleh jadi berarti sang naga penjaga laut. Nah, bukankah semua aliran air akan bermuara ke laut? Dan bukankah laut sering dianalogikan sebagai tempat muaranya kehidupan? Begitu juga dengan repertoar, si buruk, ia diciptakan berdasarkan pengalaman empiris seorang tabib yang melihat bagaimana seekor induk burung menyembuhkan kaki anaknya yang patah dengan air liurnya yang dicampurkan dengan getah sebuah pohon serta jenis rumputan tertentu. Tampak sekali bahwa repertoar musik ini hendak menjelaskan betapa obat penyembuh dapat diperoleh dari alam. Memang penamaan repertoar-repertoar itu diduga masih terbilang baru, namun dasar ekologisnya telah dipraktikkan beribu-ribu tahun yang lalu. Si Bungari, termasuk salah satu repertoar yang dimaknai dari filosofis ilalang. Bungari sendiri bermakna ilalang. Konteks musiknya menggambarkan remaja yang kehidupannya diibaratkan seperti ilalang yang oleng jika tertiup angin. Remaja juga dianggap sebagai sosok progresif ketika menuntut sesuatu hal. Semakin dilarang semakin ngotot, sama dengan ilalang, semakin dibabat, semakin merambat. Nada-nada alam, dalam upacara yang lebih besar, seperti pembukaan kampung atau ketika akan mendirikan sebuah rumah juga digelar upacara tertentu dengan iringan gondang. Bahkan ketika akan menebang pohon, masyarakat terlebih dulu menggelar doa, memohon agar penebangan itu direstui. Sekaligus meminta berkah agar kayu yang umumnya untuk tiang itu, akan mampu menopang rumah. Kayu-kayu yang akan ditebang harus memiliki syarat-syarat khusus. Antara lain, sudah berumur dan tidak berada di sekitar sumber mata air. Lebih dari itu, diberlakukan sistem 3:1, yakni sebatang kayu yang ditebang, harus diganti dengan 3 tanaman baru yang kurang lebih sejenis. Kenapa harus 3? Yang pertama untuk menggantikan yang baru saja ditebang. Yang kedua diperuntukkan bagi anak dan yang ketiga untuk cucu. Hal ini sesuai dengan prinsip patrenial Batak Toba yang hanya sampai pada generasi ketiga. Demikian pula dalam konsep pertanian. Setiap kali musim tanam dan panen tiba, masyarakat Batak Toba di masa lalu, lazim menggelar upacara memohon berkat dan acara syukuran. Jika sedang musim tanam, masyarakat membawa bibit mereka untuk didoakan. Begitu juga ketika panen. Sebagian hasil panen itu dibawa untuk dipersembahkan kepada Mulajadi Nabolon, sang pencipta. Upacara itu ditandai dengan manortor bersama yang diiringin gondang. Selain kepada Sanyang Naga Laut, repertoar musik juga ditujukan kepada Naga Padohani Aji yang berdiam di dalam tanah. Perkembangan zaman menuntut pemusik-pemusik Batak Toba lebih kreatif. Mengolah ulang repertoar sebelumnya atau menciptakan instrumen yang baru. Yang menarik, dalam musik itu, tetap ditemui unsur-unsur alam, baik dari syair maupun eksplorasi musikalitasnya. Memang tidak ada penelitian resmi, sejauh mana unsur-unsur alam itu tetap melekat. Namun jika disimak, tema-tema lagu yang diciptakan dewasa ini masih didominasi oleh alam. Prinsip Bonani Pinasa maupun Bona Pasogit, tetap menjadi dasar penciptaan musik dan lagu masyarakat Batak Toba. Pemujaan atau kritik terhadap alam, termasuk yang menginspirasi sejak dulu sampai saat ini. Bahkan ungkapan-ungkapan yang kelihatannya bersifat sosial, seperti Amang Parsinuan, maupun Inang Pangitubu, bersumber dari paham ekologis. Karenanya, musik sebagai alternatif gerakan kebudayaan masih sangat memungkinkan untuk memulihkan lingkungan, khususnya di sekitar tempat mereka tinggal. TV Riau Bangkit, dimuat di Analisa, tanggal 16 Juni tahun 2013.